Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang koordinat kartesius. Apa itu koordinat kartesius? Koordinat kartesius merupakan sistem yang menetapkan setiap titik di dalam bidang dengan serangkaian koordinat numerik yang bisa ditentukan jaraknya dari kedua sumbu X dan sumbu Y. Nah, gambar ini adalah gambar dari bidang kartesius. Bidang kartesius tersebut terdapat dua arah. Yang pertama yaitu dari kiri ke kanan yang bisa disebut sumbu X, dan dari atas ke bawah yang bisa disebut dengan sumbu Y. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y ini adalah pusat dari bidang kartesius, di mana perpotongannya adalah titik 0. Nah, dari sebelah kanan 0 adalah sumbu X positif, sebelah kiri 0 adalah sumbu X negatif. Di atas 0 adalah sumbu Y positif, dan di bawah 0 adalah sumbu Y negatif. Suatu misal terdapat X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Penulisan titik tersebut pada koordinat kartesius yaitu dalam kurung X, Y. Nah, jika X tadi 3 dan Y-nya tadi 4, kita tulis dalam koordinat kartesius diperoleh dalam kurung 3,4. Selanjutnya, misal terdapat suatu fungsi Y sama dengan 2X. Kita akan mensubstitusikan sebarang angka X dan juga Y. Nah, di sini bisa angka berapapun ya. Namun dalam video ini kita membatasi X-nya dari negatif 2 sampai dengan 2. Kita substitusikan dalam fungsi Y. Jika X-nya tadi adalah 2, maka Y sama dengan 2 dikalikan 2 sama dengan 4. Jika X-nya sama dengan 1, Y sama dengan 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Sampai dengan X-nya tadi adalah negatif 2, maka Y sama dengan 2 dikalikan negatif 2 sama dengan negatif 4. Dari angka-angka yang kita peroleh ini, kita akan mengubah ke dalam bidang kartesius. Dengan yang pertama tadi X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 4, maka diperoleh titik di sini. Selanjutnya X-nya 1, Y-nya 2, titiknya di sini. X0, Y-nya 0, titiknya di sini. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 2, titiknya di sini. Dan X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4, titiknya di sini. Nah, setelah titik-titik ini kita hubungkan, maka kita akan memperoleh sebuah garis lurus. Tidak hanya itu, banyak sekali hal yang bisa divisualisasikan, seperti pada grafik gelombang suara atau bunyi, dalam bidang fisika, dalam bidang ekonomi, mengenai grafik permintaan dan penawaran, dan lain sebagainya. Itu tadi sedikit tentang koordinat kartesius dan bidang kartesius. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut mengenai materi hari ini ya. Kita lanjut pada istilah-istilah pada bidang kartesius. Nah, grafik ini tadi adalah grafiknya dari bidang kartesius dengan sumbu X di mana adalah sumbu yang membentang secara horizontal dan sumbu Y adalah sumbu yang membentang secara vertikal. Nah, perpotongan di antara sumbu X dan sumbu Y inilah yang disebut sebagai pusat dari bidang kartesius ini. Nah, pusatnya di titik 0. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Sumbu X dan sumbu Y telah kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi suatu titik. Nah, posisi suatu titik pada bidang kartesius ini ditulis dalam bentuk koordinat dalam kurung X, Y, di mana X ini adalah sebagai apsis dan Y ini adalah sebagai ordinat. Jadi, penulisannya kita sebutkan X-nya berapa, Y-nya berapa, dan ditulis di dalam tanda kurung. Jika terdapat soal, tentukan ordinat dari suatu titik berikut. Nah, maka yang diminta dalam soal tersebut adalah nilai Y-nya saja. Supaya lebih memahami, kita langsung pada contoh soal ya.
Dari gambar bidang kartesius ini terdapat titik A dan juga titik B. Misal yang dicari dari koordinat tersebut adalah titik A, maka letak dari titik A tersebut dengan X-nya yaitu 3 dan Y-nya 4, maka koordinat dari titik A adalah di dalam kurung 3,4. Absis dari titik A sendiri adalah nilai X-nya. Nilai X-nya tadi 3, maka absisnya sama dengan 3. Ordinatnya adalah nilai Y, dan nilai Y-nya adalah 4, maka ordinat dari titik A adalah 4. Selanjutnya yaitu koordinat titik B. Titik B terletak di X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 3. Maka koordinatnya dalam kurung 2, negatif 3. Dengan absisnya yaitu nilai X sama dengan 2 dan ordinatnya yaitu nilai Y sama dengan negatif 3. Bisa dipahami ya untuk koordinat, absis, dan juga ordinat. Lanjut pada istilah kuadran. Lihat pada bidang kartesius berikut, terdapat 4 wilayah. Setelah kita ketahui perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y, maka terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu arah ke kanan dan ke atas. Ini disebut sebagai kuadran 1. Sedangkan arah ke kiri dan ke atas disebut sebagai kuadran 2. Arah ke kiri dan ke bawah disebut sebagai kuadran 3. Dan yang terakhir, arah ke kanan dan ke bawah disebut sebagai kuadran 4. Dan di setiap wilayahnya ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi dari keempat wilayah inilah yang disebut sebagai kuadran, di mana kuadran 1 adalah X-nya positif dan Y-nya juga positif. Kuadran 2, X-nya negatif dan Y-nya positif. Kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Kuadran 4, X-nya positif dan Y-nya negatif. Sampai sini semoga bisa dipahami ya. Lanjut mengenai jarak titik terhadap sumbu X dan Y. Nah, di kotak putih ini adalah cara menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jika yang ditanya adalah jarak titik terhadap sumbu X, maka yang kita lihat adalah koordinatnya dulu. Dan kita ambil nilai Y yang positifnya. Namun, jika yang ditanyakan adalah jarak titik terhadap sumbu Y, yang kita ambil adalah nilai X yang positif. Jadi, bisa disimpulkan ini adalah kebalikan dari yang ditanyakan. Agar lebih memahami lagi, kita lanjut pada contoh soal. Dalam bidang kartesius ini terdapat titik A dan titik B, di mana titik A-nya adalah 3,4 dan titik B-nya 2, negatif 3. Nah, kita disuruh menentukan jarak titik A terhadap sumbu Y. Koordinat titik A tadi adalah 3,4. Jika yang ditanyakan sumbu Y, maka kita fokuskan pada nilai X-nya. Nilai X-nya di situ berapa? 3. Maka jarak titik A terhadap sumbu Y yaitu 3 satuan. Selanjutnya yaitu jarak titik B terhadap sumbu X, di mana titik B-nya adalah 2, negatif 3. Yang ditanyakan di sini adalah terhadap sumbu X, maka kita fokus melihat nilai Y-nya. Nah, di sini nilainya negatif, namun pada kotak tadi didefinisikan bahwa kita ambil Y yang positif, maka jarak titik B tersebut terhadap sumbu X adalah 3 satuan. Selanjutnya, jarak titik X, Y terhadap titik A, B. Nah, untuk menentukan jarak jika diketahui titik X, Y terhadap titik A, B, yaitu dengan mengurangkan titik X dengan titik A dan titik Y dengan titik B. Kita langsung pada contoh soal. Diketahui bidang kartesius berikut dengan titik A-nya 3,4 dan B-nya 2, negatif 3. Tentukan jarak titik A terhadap titik B. Maka, kita mengurangkan X yang ada pada titik A yaitu 3 dengan X yang ada pada titik B yaitu 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Dan untuk Y-nya, Y di titik A adalah 4 dikurangi dengan Y di titik B adalah negatif 3.
3 diperoleh 7. Maka jarak titik A terhadap titik B adalah 1,7. Agar kalian semakin memahami materi ini, kita lanjut pada contoh soal. Yang pertama, absis dari titik L negatif 5,7 adalah, absis tadi adalah nilai dari X-nya. Nilai dari X di sini adalah negatif 5. Maka absis dari titik L adalah negatif 5. Mudah kan ya? Lanjut pada nomor 2. Perhatikan bidang kartesius berikut. Koordinat titik E dan kuadran titik E adalah. Kita perhatikan pada bidang kartesiusnya. Kita cari titik E. Titik E terletak di X sama dengan negatif 3 dan Y sama dengan negatif 3 juga. Maka diperoleh koordinat dari titik E adalah negatif 3,3. Di kuadran berapa? Karena di sini X-nya negatif dan Y-nya juga negatif, maka titik E ini terletak di kuadran 3. Lanjut pada contoh ketiga, masih dengan bidang kartesius di samping. Disuruh menentukan titik yang berada di kuadran 4. Kuadran 4 tadi karakteristiknya adalah X-nya positif dan Y-nya negatif. Maka dalam kuadran 4 tersebut terdapat titik G dan H. Jadi di kuadran 4 terdapat titik G dan H. Soal yang terakhir yaitu soal keempat, jarak titik M negatif 2,7 terhadap Y adalah berapa satuan? Kita lihat koordinat titiknya yaitu negatif 2, negatif 7 terhadap Y. Jika terhadap Y, maka kita fokuskan adalah X-nya, namun X yang positif. Nilai X-nya dari titik M adalah negatif 2, positifnya maka 2 satuan. Jadi jarak titik M terhadap Y adalah 2 satuan. Baik, sekian video mengenai materi koordinat kartesius. Semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.